Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang SNMP. SNMP adalah Simple Network Management Protocol. Ini materi yang jarang sekali dipakai buat webinar atau pembahasan di seminar segala macam. Ini materi kering lah istilahnya. Oke, tapi ini penting banget. Jadi kepaksa dibahas. Saya bahasnya pakai YouTube aja udahlah, bukan webinar. Ini di kuliah ada di Moodle. Kita bisa lihat di LMS Ono Center WRID/Moodle. Bisa masuk ke dalam kuliah. Anda bisa bikin account di sini ya, free. Bisa masuk ke dalam kuliahnya jaringan komputer. Mana dia jaringan komputer nih, dia Jarkom. Oke, di bagian agak bawah nah di sini ada network management. Ini ada network management, network benchmarking, data center tier standard segala macam. Jadi yang ini manajemen, yang ini ke bawah ini semua buat mengukur. Harusnya ini tier standard ditaruh di atas kali ya. Ini ngukur, ini ukur, ini ukur, ini tuning sistem operasi supaya performance lebih bagus untuk jaringan. Kita akan bahas yang ini, network management ini. Ya masih di cyber learning, harus diedit ini. Oke, jadi sebetulnya mesin ini sudah dicabut sama yang punya. Jadi cyber learning dicabut, ini diganti jadi LMS Ono Center WRID. /wiki-nya masih sama. Oke, saya harus masuk edit. Ubah pengaturan. Nah, ini diganti aja di sininya. Cuma tinggal ganti gini doang sih, HTTPS LMS Ono Center. Cuman banyak. Dulu semua arahnya ke cyber learning, mesinnya diambil ya. Ya sudah. Simpan. Jadi ada di situ sih sebenarnya. Berarti ini semua itu kali ya. Dia di Jarkom, emang saya dapat laporan di Twitter, Jarkom belum sempat dirubah ya. Oke, sekarang kita akan masuk sini, manajemen. Nah, ini bisa masuk sini. Di sini terangkan tentang network management, tapi sebaiknya ke bawah dikit ada SNMP. Dasarnya adalah SNMP. SNMP adalah Simple Network Protocol, protokol standar internet untuk mengelola untuk manage perangkat pada jaringan. Perangkat yang biasanya mendukung SNMP biasanya router, switch, server, workstation, printer, rack modem, banyak lagi. Jadi perangkat-perangkat ini bisa bicara dengan SNMP. SNMP banyak digunakan dalam sistem manajemen jaringan untuk monitoring perangkat jaringan terpasang untuk kondisi yang menjamin, untuk kondisi kalau ada yang perlu dilihat sama si admin. SNMP adalah komponen dari Internet Protocol yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force. Ini terdiri dari satu set standar untuk manajemen jaringan. Jadi kira-kira kalau digambar kira-kira gini dah. Iya, bukan gambar. Oh, belum saya jalanin rupanya. Oke, jadi kalau saya coba gambarkan kira-kira sederhananya kayak gini. Ini bayangkan ini komputernya si admin. Oke, admin jaringan. Jadi admin jaringan, dan dia harus manage macam-macam di jaringan. Ada servernya banyak, aplikasinya jaring aplikasi macam-macam. Di sini server, ada server database misalnya, database. Di sini ada server email, ada server file, ada
server server web. Di sini ada banyak sekali router. Di sini ada switch dan sebagainya ya. Ini ada routernya banyak nih ya. Routernya di berbagai lantai. Ada router, ada switch, dan dia bisa monitor semua apa yang terjadi di peralatan ini. Ya, untuk monitor mau nggak mau dia harus bicara ke alat-alat ini satu-satu, daripada dia harus lihat satu-satu kayak orang gila kan, lari dari satu lantai ke lantai, satu ruang ke ruang lain, satu lantai ke lantai lain. Kalau di satu gedung, kalau beda gedung mati lu. Jadi mau nggak mau dia harus bicara ke semuanya sekaligus. Jadi ini harus bisa bicara ke semuanya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, dan sebagainya, ke semua peralatan yang ada. Kalau cuman warnet masih gampang, routernya cuma satu. Coba kalau RT Euronet tuh mulai puyeng nih. Kalau misalnya jaringannya sekampung, mati dah lu. Udah mulai banyak tuh. Nah, di sini ngomongnya satu sama lain menggunakan di sini ada SNMP kayak kliennya. Di masing-masing ini kita akan install SNMP daemonnya, servernya. Ya, dalam sini ada SNMPD semua. Di sini ada SNMPD. Dan sebagainya. Nah, ini komunikasinya lewat jaringan, tetap pakai kabelan segala macam, dan kita akan bicara menggunakan SNMP, protokolnya kira-kira gitu. Jadi kita bisa bicara satu sama lain. Oke. Jadi sebenarnya intinya itu aja. Pada dasarnya ada dua jenis. Yang satu kalau kita lihat gambarnya lagi, mana sih? Ini dia. Ada yang SNMP client, ada SNMP daemon. Dan nanti di client ini kita akan nyimpen database sih. Database dari hasil pemantauan ini bentuknya Manage Information Database, kira-kira kayak gitu, MIB. Oke. Jadi konsepnya kira-kira gitu aja sih. Dia ngomong, ditarik datanya ke sini, masukin ke database sini, dia bisa pasang software buat manajemen di sini. Oke. Di sini ada manajemen software. Jadi kita punya manajemen software di sini buat ngelihat semuanya. Cuman untuk narik data tadi kita pakai protokol SNMP, kira-kira kayak gitu konsepnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini makhluk-makhluknya seperti apa sih. SNMP kita bisa cari di Google sih. Oke. Nah, kira-kira gini protokolnya. Oke. Ini si klien, si manajernya. Ini adalah di servernya kita pasang agen. Agennya akan monitoring masing-masing proses dalam server. Apa misalnya uptime, ada macam-macam lah. Server ada database-nya, kondisinya kayak gimana segala macam. Dia monitor semua agennya ini. Nah, dia akan kirim perintah get atau set. Ini juga bisa get set. Nanti dia akan ngasih data ke sini, ditangkap oleh ini dan masukin ke MIB. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi manajernya tuh klien tadi bisa query database, query ke sini, nanti dia kasih jawaban, notifikasi. Bentuknya selalu kira-kira kayak gitu. Jadi query, notifikasi. Secara periodik kita bisa query, gitu ya. Tapi yang query ini semua mesin, bukan si admin. Nanti kita bisa pasang trap, kalau ada masalah apa ya udah tinggal diatur aja.
kirim email ke apa segala macam ke adminnya. Oke, jadi kira-kira ide dasarnya seperti ini bentuknya. Ini di manajernya, dia akan query ke semua server atau aplikasi yang lagi jalan di server-server itu. Oke, jadi idenya kira-kira hampir sama-sama yang saya gambar tadi. Nah, sekarang kita lihat SNMP MIB-nya kira-kira seperti apa. Apa itu SNMP MIB? Management Information Base adalah koleksi informasi yang diorganisasi secara hierarkis. Oke, ada di wiki yang gampang sih. Mana wiki? Nah, ini dia. Yang seru wiki. Jadi kita harus baca-baca kayak ginian. Database ini jadi entitas jaringannya, database-nya namanya MIB. Ini komunikasinya lewat Simple Network Management Protocol. Oke, MIB ini didefinisikan dalam RFC, Request for Comment. Bentuknya kira-kira kayak gini. Kalau mau ngelihat makhluknya, bisa dibaca semua, jangan khawatir. Bentuk database-nya horror. Ini dia bentuknya kayak gini. Object identifier. Pada zaman itu mungkin XML belum ini ya, XML belum populer, jadi kita bentuk database horor kayak gini. Padahal bisa pakai XML sih sekarang sih. Ya, jadi database-nya kira-kira kayak gini, kita bisa di-query segala macam sih. Nih makhluk ini. Tapi database akan dibuat dalam bentuk seperti ini dan ini di-compile nanti. Di-compile oleh si software SNMP-nya jadi database sebetulnya. Oke, jadi bentuk-bentuknya kira-kira seperti itu supaya kita dapat gambaran aja. Oke, kira-kira ini inti besarnya dari SNMP. Adalah protokol buat manajemen peralatan di jaringan. Manajemennya bisa macam-macam. Nah, mungkin pada kesempatan selanjutnya, video yang selanjutnya saya akan coba uji nyali untuk instalasi dan konfigurasi di Ubuntu. Ini masih bahasa Inggris ini. Masih bahasa Inggris. Tuh kan bahasa Inggris banget. Nah, ini kalau udah dapet ininya, MIB-nya kira-kira kayak gini. Oke. Tapi ini masih bahasa Inggris. Jadi sekalian uji nyali, sekalian kita akan terjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Tapi ini ya saya akan pakai saya akan lakukan di video yang selanjutnya. Jadi akan saya coba untuk uji nyali, bisa nggak kita jalanin ini. Ini catatan lama nih sebenarnya. Kalau kita lihat 2009 sekarang udah 2020, 11 tahun yang lalu. Jadi 11 tahun lalu ini masih pakai CentOS, sementara sekarang saya makanya Ubuntu 20.04. Jadi kemungkinan ada perintah-perintah yang berbeda segala macam. Kita akan coba. Oke, coba kalau saya back ke sini, saya ganti ke yang bisa saya edit. Ini kopian yang ini, yang di LMS Ono Center kopian. Nah, ini agak beda dikit. Ada ini, tapi bahasa Inggris semua nih masih. Kita akan uji coba. Oke, kita akan coba. Ini masih Ubuntu 18.04 juga, tapi kita akan coba di Ubuntu 20.04. Jadi di video yang selanjutnya saya akan coba uji nyali bisa nggak kita instalasi ini. Juga di video yang selanjutnya manajemen network management system. Itu SNMP kayak bahasa mesinnya buat ngomong dan sebagainya. Aplikasi yang udah jadinya yang bentuknya lebih GUI, lebih manusiawi, ada beberapa, ada OpenNMS, OpenAkios, Kachi, Ichiga, Nedi, Observium, Zabbix dan sebagainya. Jadi ini adalah software-software open source yang bisa kita pakai untuk monitoring secara real dari
Jadi monitoring jaringan satu sistem terus-menerus monitor jaringan, terus kalau ada yang melambat atau gagal, dia akan memberitahukan admin jaringan, bisa pakai email, SMS atau alarm lainnya. Ini bagian dari jaringan. Jadi softwarenya kira-kira kayak gini, penampilannya kira-kira ini masih kacau semua ini. Tuh, nah ini masih tuh bahasa Inggris. Jadi masih banyak materi-materi yang belum sempat saya terjemahkan. Sebelum terjemahin biasanya saya akan uji coba dulu nih. Nah ini misalnya bahasa Inggris. Ini juga kacau semua nih. Wah ini udah mulai bahasa Indonesia nih. Tapi ini masih Nagios 3. Sekarang kita udah sampai Nagios 4. Kita cobain aja bisa nggak. Ngabok dah. Oke. Penampilannya kira-kira kayak gini misalnya. Open NMS. Copy. Biar kelihatan ininya lah, webnya kira-kira kayak gini. Ini OpenNMS di Ubuntu 16.04 ya, penampilannya kira-kira kayak gini. Oke, coba kita lihat lagi Nagios. Penampilannya web, rata-rata pakai web semua sih. Ini Nagios. Perhatiin ada yang hijau berarti aman, ada yang merah masalah tuh, merah. Biasanya masalah-masalah merah. Nih kayak gini nih, ada yang hijau, ada yang merah. Jadi kita bisa lihat langsung which yang masalah yang mana. Kayak gitu. Terus coba kita lihat lagi catchy. Aduh. Monitoring. Nah, kita bisa lihat macam-macam. Yang paling sederhana barangkali dari semuanya adalah MRTG, ini yang paling sering dipakai sih. Nah, kita bisa lihat kondisi traffic, bandwidth keluar kayak gimana, bandwidth ke dalam kayak gimana, input, output, inbound, outboundnya gimana. Kita bisa lihat kalau kiri download apa segala macam bisa kelihatan sih di sini. Nah, ini seru lah, gitu ya. Jadi seru banget ini. Kita bisa lihat semuanya sih. Oke. Salah satu yang sering dipakai MRTG sih, yang paling asik buat dilihat. Kalau yang lain cuma merah, putih, nyala, matenya hijau merah. Kalau ini kan seru, ada naik turunnya. Kalau malam turun, pagi, siang, sore naik, kayak gitu. Oke. Ini kira-kira penampilannya. Mudah-mudahan memberikan gambaran secara umum apa itu network management.